Coba kamu bayangin, kamu tinggal di suatu desa dan suatu hari kamu tuh kedatangan investor dari kota, men. Dia tuh bangun jembatan, bangun jalan, bahkan bangun rel kereta api. Semuanya itu serba cepat, semuanya dibiayai. Itu bikin warganya seneng, terus pemerintah daerahnya pun bangga, men. Lihat, desaku penuh kemajuan kan? Tapi makin lama kamu kok ngerasa curiga. Kamu mikir gini, loh kok pekerjanya kebanyakan dari luar ya? Terus kok alat-alatnya impor dari luar juga? Dan kok kayaknya keuntungan proyeknya balik lagi ke mereka deh. Dari situ kamu mulai mikir, ini tuh sebenarnya bantuan atau jebakan sih? Dan kita ubah nama desanya jadi Indonesia dan nama investornya jadi China. Pertanyaannya, apakah sekarang tuh kita benar-benar dibantu? Apa sebenarnya pelan-pelan tuh kita coba dikunci, men? Hari ini aku pengen ngebahas semuanya habis-habisan tentang hubungan Indonesia dengan China. Dari kerjasama ekonomi, investasi, proyek-proyek besar, sampai permainan geopolitik di Asia Tenggara. Dan buat kamu yang lagi nonton, kamu bebas punya kesimpulan sendiri di akhir video nanti. Tapi nanti dikasih di kolom komentar ya, biar jadi bahan kita buat diskusi. Dan jangan lupa untuk subscribe channelku ini biar aku bisa ngangkat topik-topik kayak gini terus. Lalu kamu jadi bagian penonton cerdas yang gak gampang kebungkam sama arus utama global. Coba kita tarik datanya dulu, men, biar kita nggak cuma main pakai perasaan atau feel lah. Pada tahun 2024 kemarin, Cina tuh jadi mitra dagang terbesar Indonesia. Nilai perdagangannya itu tuh tembus sampai 120 miliar US dollar. Lalu dari segi investasi, Cina tuh nangkring di posisi dua besar sebagai investor asing ke negeri ini. Khususnya ya dari sektor pertambangan, infrastruktur, dan juga energi. Tapi yang bikin menarik itu tuh bukan tentang angkanya, men. Yang bikin mikir itu adalah tentang struktur kerjasamanya. Banyak loh yang dikatakan sebagai proyek strategis ternyata dilabeli dengan hutang atau skema build operate transfer. Contohnya ada kawasan industri Morowali. Tiongkok masuk dengan dana yang besar, men, di sana, tapi mereka juga masuk dengan teknologi dari dia sendiri. Pekerjanya juga dari sana, bahkan sistem keamanannya dibawa sendiri dari sana. Dari pemerintah Indonesia mungkin kelihatan nguntungin ya, karena Indonesia mikirnya dapat lapangan kerja, dapat infrastruktur, bahkan dapat modal asing yang besar dari sana. Tapi pertanyaannya, keuntungan jangka pendek ini nanti tuh jadi bumerang nggak sih di masa depan? Soalnya kalau semua infrastruktur dan bagian vital itu dikendalikan dan dibangun sama pihak luar, terus kita tuh sebenarnya numpang atau apa? Apa? Sekarang kita coba bahas satu persatu dari proyek yang menurutku paling kontroversi dan paling disoroti. Apakah itu? Bisa nebak udahan? Ya, kereta cepat Jakarta-Bandung. Biaya awal proyek ini itu tuh ditaksir sekitar 6 miliar US dollar atau setara dengan 90 triliun rupiah. Tapi kemudian membengkak sampai dengan 7,3 miliar US dollar atau setara atau lebih dari 110 triliun rupiah, men. Dananya dari mana? Dananya ternyata diberikan utang oleh China Development Bank atau CDB. Dan dengan bunga komersial, bukan bunga lunak. Apa bedanya? Kamu searching aja di Google atau kalau kamu tahu komen di bawah. Oke, kita lanjutin aja. Indonesia melalui PT KCIC harus menanggung selisih biaya tersebut. Dan itu terjadi pada akhir masa pemerintahan siapa? Terus siapa yang menanggung? Dan yang ngebuat aku syok lagi nih, data dari Kementerian Tenaga Kerja tahun 2022. Ternyata tenaga kerjanya lebih dari 11.000 tenaga kerja itu dari China, men. Terus pekerja Indonesia gimana? Ada, tapi penempatannya cuman bagian support atau tenaga teknisnya rendah lah. Kalau kayak gitu gimana kita mau ngebahas tentang transfer teknologi?
Pernah sih ada di MOU sebenarnya, tapi implementasi selalu aja nggak seindah dengan presentasi. Cina tetap ngebawa sistem kerja, rel, teknisi, sistem kelistrikan, dan lain sebagainya dari negaranya, men. Bahkan spare part pun itu semua impor dari Cina, men. Terus nggak cuman tentang kereta api cepat nih, ada yang lain lagi. Yang pertama ada PLTU, Batang Jawa Tengah. Semua dibiayai sama Bank Ekspor Impor China. Kapasitasnya mencapai 2000 megawatt. Dan lagi-lagi TKA yang menuin tempat kerja ini. Dan sumber energinya dari mana? Yaitu dari batu bara. Lagi-lagi men, kita pakai sumber dari fosil. Nilai investasi itu sampai 4 miliar US dollar. Dan lagi-lagi TKA. Dan ini pakai bahan bakar dari batu bara. Yang kedua, ada pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara yang digadang-gadang jadi hubungan internasional, men. Tapi pelaksana utamanya itu adalah perusahaan gabungan dengan perusahaan Cina. Infrastruktur vital kayak pelabuhan ini bisa jadi titik tekan untuk politik dan ekonomi di masa depan, men. Terus yang nomor tiga, kawasan industri Morowali. Salah satu bagian terbesar dari industri nikel yang ada di Indonesia. Asal kamu tahu men, Cina itu investasi lebih dari 15 miliar US dollar. Dan Cina jadi pemilik mayoritas smelter yang ada di sana. Nikel diambil nih, terus emang sih diolah di sini, tapi keuntungan besar termasuk kontrol teknologi dan pasarnya semua balik lagi ke negara mereka, yaitu China. Kalau dibilang ini investasi ya benar, tapi kalau ini juga dibilang sebagai bentuk penguasaan aset strategis dan infrastruktur vital itu juga nggak bisa dibantah men. Karena di dunia modern, perang tuh bukan soal tembak menembak. Tapi bisa lewat utang, bisa lewat penguasaan logistik dan ketergantungan sistematik. Kalau kita ngerasa, nggak mungkin Indonesia bisa dikendalikan. Coba deh tengok kasus dari negara lain. Banyak kok yang awalnya mikir kayak gitu, tapi pada akhirnya coba kamu tengok kasus dari Sri Lanka. Tahun 2010, Cina tuh ngebantu Sri Lanka untuk membangun pelabuhan besar Hambantota lewat pinjaman besar sekitar 1,3 miliar US dollar lah. Harapannya pelabuhan ini tuh bisa jadi sektor ekonomi baru, meningkatkan ekspor dan narik investor. Tapi kenyataannya pelabuhannya tuh sepi, uangnya nggak balik, dan akhirnya pada tahun 2017 pemerintahan Sri Lanka menyerahkan pelabuhan itu kepada Cina dengan kontrak selama 99 tahun. Coba kamu bayangin, pelabuhan strategis nasional dikuasai sama negara asing sampai hampir 1 abad lah. Dan itu keuntungannya bukan untuk rakyat Sri Lanka. Gimana? Kamu mau kasus lain? Nih, ku kasih ya. Dari negara Afrika, Zambia. Mereka itu adalah negara penghasil tembaga, tapi terlilit hutang infrastruktur sama Cina. Bahkan bandara internasionalnya sempat terancam akan disita lah karena gagal bayar. Gimana? Masih tenang-tenang aja? Atau aku ngambil contoh paling deket deh. Kalau kamu gagal bayar hutang, barang-barangmu disita nggak sama debt collector? Pasti kan? Pasti dimintain jaminan, men. Itu pun juga berlaku. Kalau namanya hutang, pasti ada jaminannya. Jadi, ini tuh bukan tentang teori konspirasi, tapi jejak nyata. Polanya itu tuh mirip, janji pembangunan, biaya besar, dan kontrol aset. Nah, pertanyaannya sekarang, Indonesia siap nggak menghadapi resiko kayak gitu? Kita itu punya sumber daya yang besar, tapi kita juga punya beban utang infrastruktur yang naik tiap tahunnya. Kalau kita nggak hati-hati, bukan nggak mungkin loh kita masuk ke jebakan yang sama. Dan begitu aset strategis masuk ke tangan asing, kita semua cuma bisa ngelus dada dan nyalahin masa lalu. Tapi siapa yang akan kena efeknya? Masyarakat. Indonesia itu tuh kayak rumah besar yang berdiri di samping arus besar dunia.
Kita duduk manis di antara dua samudra dan juga dua benua. Dan di tengahnya ada Laut Cina Selatan. Tapi masalahnya ini daerah yang panas. Cina mengklaim hampir seluruh Laut Cina Selatan yang lewat yang disebut Nine Dash Line yang itu tuh nyelonong sampai ke Pulau Natuna di Indonesia. Kamu tahu kan, Cina pernah mempermasalahkan Pulau Natuna? Yaitu sebenarnya. Dan mereka bukan cuma ngeklaim di peta, men. Mereka bahkan bikin pulau buatan, kirim kapal penjaga laut, bahkan masuk zona ZEE di Indonesia. Sampai kamu penontonku nggak tahu apa itu ZEE, belajar, men. Ini semua buat kita sendiri yang hidup di Indonesia. Pemerintah kita waktu itu pernah protes, tapi Cina dengan gampang menjawab apa? Mereka jawab, kami punya hak historis di sini. Dari sisi geopolitik, ini jelas bahaya banget. Soalnya, lautan ini tuh bukan cuman soal jalur dagang internasional, tapi punya cadangan minyak dan gas yang besar banget di sana. Sementara di sisi lain, Amerika Serikat juga mulai intens nih masuk ke area Asia Tenggara. Amerika ngajak negara-negara ASEAN untuk kerjasama lewat IPEF atau Indo-Pacific Economy Framework untuk menyaingi Cina, men. Nah, disinilah posisi Indonesia itu penting, men. Mau jalan dua kaki, berpihak sama satu pihak, atau hidup di antara dua raksasa. Dan ini bukan cuma tentang militer, tapi tentang ekonomi, teknologi, bahkan arah kebijakan luar negeri. ASEAN sendiri itu sering dibilang lambat dan terlalu berhati-hati. Tapi muncul pertanyaan kayak gini nih. Indonesia mau nggak jadi pemimpin agar kita semua punya posisi tawar? Atau kita cuman ikut-ikutan arus aja, udah mau dikek gimanain, ikut aja pokoknya. Kita ini punya peluang besar, tapi disertai dengan tekanan yang besar. Salah langkah dikit aja, kita bisa kehilangan kedaulatan tanpa adanya perang ataupun invasi, men. Di tengah ketegangan politik dan ketergantungan ekonomi, sebenarnya Indonesia tuh nggak harus jadi korban, men. Kita tuh masih punya peluang buat memainkan peran strategis. Tapi itu pun kalau kita bisa bernegosiasi dan memainkannya dengan kepala dingin dan berhati-hati. Mungkin strategi yang bisa digunain ya sama pemerintah nih. Yang pertama tuh, kita manfaatin aja modal dari Cina tanpa kita harus ketergantungan sama modal itu. Kalau kita bisa negosiasi, kita bisa aja loh dapat teknologi dari mereka, kita dapat pelatihan SDM karena SDM dari mereka kan bagus tuh. Kita bisa dapat pelatihannya untuk apa? Agar SDM kita naik level dan kedepannya kita nggak pakai dari luar negeri lagi. Terus yang kedua, jangan taruh semua telur di satu karpet. Kalau ada Belt and Road Initiative dari Cina, kita juga bisa loh manfaatin IPEF-nya punya Amerika. Atau bisa aja kita kerja sama Jepang atau negara-negara Eropa lainnya. Bisa juga dengan negara Asia lainnya, men, yang udah terkenal kaya lah. Tapi jangan ini dijadikan patokan utama. Kita harus bisa ngebangun kedaulatan kita sendiri. Tujuannya tuh cuma satu, jangan terlalu berpihak ke satu negara. Kita harus sebisa mungkin senetral mungkin agar kita bisa main 2, 3, 4 kaki sekaligus. Ketiga, bisa bangun narasi agar kita bisa punya posisi tawar yang bagus. Indonesia tuh harus punya visi besar terkait arah pembangunan nasional kita. Dan negara-negara lain yang pengen kerjasama harus tunduk sama visi yang udah ada di situ. Bukan sekedar ambil dana aja, tapi punya roadmap jangka panjang yang jelas. Karena di dunia modern saat ini, negara yang nggak punya strategi yang bagus, nggak cerdas, akan cuma jadi pion, men. Tapi pertanyaannya balik lagi ke kita semua. Indonesia tuh sebenarnya lagi dibantu atau pelan-pelan dikerangkeng dari belakang. Kerja sama tuh emang penting, tapi jangan sampai kita di depan layar tuh kayak, wah, membentang spanduk kerja sama ekonomi yang baik, tapi di belakangnya kita perlahan digerus dan akhirnya ketika kita udah nggak punya apa-apa, kita bisa dibuang gitu aja. Dan ini bukan tentang urusan pemerintah aja, men, tapi tentang masa depan kita semua sebagai rakyat. Karena kalau kita bisa ngerti dari sekarang, minimal kita bisa tahu deh apa yang harus kita lakuin. Dan besarnya kita bisa ngebantu ngarahin bangsa ini kemana.
Kalau video ini bisa bikin kamu untuk mikir, jangan lupa untuk like dan subscribe aja biar kamu nggak ketinggalan info selanjutnya. Aku akan ngebahas lebih banyak tentang teknologi agar kita semua bisa memanfaatkan itu. Karena kedepannya teknologi itu makin gila, men. Ingat, 2030 sebentar lagi. See you di next video. Jangan lupa subscribe, like, dan mari kita diskusi di kolom komentar. Bye-bye.